Oke, shalom semuanya. Wah, senang banget nih bisa ketemu lagi ya kita di video kali ini. Jadi, apa yang bakal kita bahas hari ini? Tenang aja. Di sini aku udah nyiapin satu tema menarik loh buat kita bahas kali ini. Jadi, teman-teman udah tahu belum gimana proses masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur? Nah, kalau teman-teman belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. Tapi di sini aku nggak sendirian loh teman-teman. Aku bakalan ditemenin sama dua teman-teman cewek aku yang cantik-cantik loh. Yaudah, yuk kita kenalan dulu ya. Nah, di sini ada siapa ya? Hai, aku Christine. Terus di sini? Hai, aku Ima. Oke, Ima sama Christine. Teman-teman pasti udah nggak sabar dong dan pasti penasaran banget sama proses perjalanan masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi ya udah, ayo di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan nih. Jadi siapa nih yang bakal jawab duluan? Aku aja duluan. Oke, sama Ima ya. Jadi Ima, terus gimana sih sejarah awal penyebaran kekristenan di Nusa Tenggara Timur itu? Nah, sejarah awal penyebaran kekristenan di Nusa Tenggara Timur itu dimulai pada periode kolonial, terutama pada abad ke-16 ketika bangsa Eropa, terutama bangsa Portugis dan kemudian bangsa Belanda memulai kontak dengan wilayah tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam sejarah awal penyebaran kekristenan di NTT. Yang pertama itu ada kontak awal dengan bangsa Eropa. Nah, kontak awal antara penduduk asli Nusa Tenggara Timur dengan bangsa Eropa itu, terutama bangsa Portugis pada abad ke-16 membawa kekristenan ke wilayah tersebut. Misionaris Katolik Portugis adalah yang pertama kali memperkenalkan ajaran kekristenan kepada penduduk NTT. Dan yang kedua, misionaris Dominikan di Kupang. Salah satu misi awal yang terkenal adalah kedatangan misionaris Dominikan ke Kupang pada tahun 1562. Nah, mereka aktif dalam menyebarkan agama Katolik dan di wilayah tersebut mendirikan gereja-gereja serta lembaga-lembaga keagamaan. Yang ketiga ada misi Protestan Belanda. Nah, selama periode kolonial Belanda terutama pada abad ke-19, penyebaran kekristenan di NTT semakin diperkuat oleh kedatangan misionaris Protestan dari Belanda. Nah, yang keempat itu ada misi di pulau-pulau NTT. Misionaris Kristen baik Katolik maupun Protestan terus menyebarkan ajaran kekristenan ke pulau-pulau NTT seperti Flores Timur, Sumba, dan Alor. Bahkan juga ada yang kelima, adopsi dan adaptasi. Nah, meskipun ada upaya keras untuk mengonversi penduduk di asli ke agama Kristen, proses ini seringkali melibatkan adopsi dan adaptasi kepercayaan lokal. Dan juga ada yang keenam itu perkembangan gereja-gereja Kristen. Nah, di sini seiring berjalannya waktu, gereja-gereja Kristen di Nusa Tenggara Timur itu berkembang menjadi institusi penting dalam kehidupan agama dan sosial masyarakat. Dan proses penyebaran kekristenan di NTT itu mencerminkan dinamika kompleks dari interaksi antara misionaris Eropa, budaya dan agama tradisional masyarakat lokal serta faktor-faktor politik dan sosial pada masa itu. Jadi gitu. Oke. Nah, gitu teman-teman sejarah awal masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur. Nah, terus ada lagi nih yang kedua nih. Apakah kekristenan masuk ke NTT itu diterima baik oleh agama Buddha yang sudah ada terlebih dahulu nggak? Nah, kalau itu siapa nih yang mau jawab? Oke, sama Ayu ya. Coba Ayu jelasin. Ketika kekristenan pertama kali masuk dari ke Nusa Tenggara Timur itu, reaksi penduduk penganut agama dan budaya yang sudah ada sangat bervariasi tergantung dari berbagai faktor yang mereka bawa. Nah, termasuk konteks sejarah, politik dan sosial di masing-masing daerah. Nah, di beberapa tempat itu ada kemungkinan bahwa sebagian masyarakat menerima kekristenan dengan baik, namun di tempat lain penduduk asli mungkin mengalami resistensi atau konflik terhadap penyebaran agama baru. Faktor-faktor ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk ketakutan dan kehilangan identitas budaya mereka. Nah, mereka tuh sangat takut
kalau penyebaran agama ini dapat menghilangkan identitas mereka sebagai agama yang sudah ada sejak dulu. Nah, ketidaksetujuan terhadap pengaruh asing ini atau perlawanan terhadap upaya pemaksaan agama baru. Selain itu, penting kita ingat bahwa proses agama seringkali kompleks dan penuh dengan dinamika yang beragam. Terkadang penganut agama lokal dan misionaris baru berhasil menemukan kesamaan atau titik temu yang memungkinkan dialog dan kerjasama antar agama. Di tempat-tempat tertentu, konferensi kekristenan juga bisa menjadi strategi politik atau ekonomi bagi penduduk setempat. Jadi, reaksi terhadap masuknya kekristenan ke NTT itu tidaklah seragam dan bisa bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya, serta dari satu periode ke periode yang lainnya dalam suatu sejarah. Jadi awalnya tuh ada penolakan ya dari agama-agama suku tersebut. Ya, karena mereka kan takut kalau keberadaan agama baru ini bisa membuat agama mereka itu tidak berkembang lagi. Wah, keren ya teman-teman. Nah, selanjutnya lagi nih, aku ada pertanyaan lagi. Apakah menurut teman-teman ada nggak tantangan yang dihadapi bangsa Eropa dalam menyebarkan kekristenan di Nusa Tenggara Timur? Kalau ini siapa nih yang mau jawab? Nah, kalau itu aku lagi. Okay. Soalnya kan setahu aku ada beberapa tantangan yang dihadapi bangsa Eropa dalam menyebarkan kekristenan di Nusa Tenggara Timur. Nah, terutama karena kompleksitas budaya, sosial, dan politik di wilayah tersebut. Yang pertama itu kebudayaan dan tradisi lokal. Orang NTT memiliki kepercayaan tradisional yang kuat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka selama berabad-abad. Yang kedua itu ada bahasa dan komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menyebarkan agama Kristen di NTT. Nah, yang ketiga ada perlawanan dan resisten lokal. Ada resistensi dari sebagian masyarakat terhadap pengenalan agama dan upaya penyebarannya. Beberapa orang mungkin merasa ancaman terhadap identitas budaya dan kepercayaan mereka sendiri oleh agama Kristen ini. Nah, yang keempat itu ada kondisi geografis. Nah, wilayah di Nusa Tenggara Timur itu terdiri dari banyak pulau kecil dan daerah-daerah yang sulit diakses. Ini membuat logistik menjadi tantangan bagi para misionaris karena mereka mencoba menjangkau masyarakat yang ada di pulau-pulau terpencil. Transportasi yang terbatas dan infrastruktur yang kurang berkembang dapat memperlambat upaya penyebaran agama Kristen. Yang kelima itu ada pengaruh agama lain. Nah, selain kepercayaan tradisional, agama lain seperti Islam juga hadir di beberapa bagian di Nusa Tenggara Timur. Misi Kristen pun mungkin harus bersaing dengan pengaruh agama lain untuk mendapatkan penerimaan yang penuh dalam masyarakat. Nah, yang keenam itu ada perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat di wilayah ini juga dapat mempengaruhi cara masyarakat merespon agama Kristen. Nah, dengan memahami tantangan-tantangan ini, bangsa Eropa berusaha untuk menyesuaikan pendekatan mereka dalam menyebarkan kekristenan di NTT agar sesuai dengan konteks lokal dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya aku masih punya pertanyaan lagi nih. Nah, jadi bagaimana sih? Kan ada tantangan tuh yang dihadapi sama bangsa Eropa. Nah, terus upaya bangsa Eropa untuk mengatasi masalah kepercayaan orang asli yang masih terikat dengan agama suku yang ada di NTT itu gimana sih? Usaha bangsa Eropa dalam mengatasi masalah kepercayaan orang-orang di NTT masih terkait dengan agama budaya, dapat bervariasi tergantung pada konteks historis dan politik pada waktu itu. Nah, di masa lalu, upaya penyebaran agama Kristen di wilayah ini seringkali didukung oleh pemerintahan kolonial Belanda yang melihat penyebaran agama Kristen sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol dan mengubah masyarakat setempat sesuai dengan norma-norma Barat. Nah, yang pertama itu ada misi dan penyebaran agama. Bangsa Eropa terutama melalui para misionaris Katolik dan Protestan melakukan upaya intensif
untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Kristen di antara penduduk-penduduk asli Nusa Tenggara Timur. Nah, mereka mendirikan gereja-gereja, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya sebagai sarana untuk mengubah kepercayaan dan praktik spiritual masyarakat yang ada. Nah, yang kedua itu ada pendidikan dan asimilasi. Salah satu strategi yang digunakan oleh bangsa Eropa adalah melalui pendidikan. Mereka juga mendirikan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Kristen dan memperkenalkan nilai-nilai Barat kepada anak-anak penduduk lokal. Yang ketiga itu ada penghapusan dan penindasan tradisi lokal. Kita harus mencatat bahwa upaya yang menekan atau menghapus praktik keagamaan tradisional dan kepercayaan lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan. Selain upaya keagamaan, bangsa Eropa juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, tapi dari semuanya itu kita harus ingat bahwa dampak dan tanggapan terhadap upaya tersebut sangatlah kompleks dan tidak selalu homogen di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur. Terdapat variasi dan yang signifikan dalam cara masyarakat setempat merespon upaya-upaya yang ada. Begitu. Oke. Kasih. Nah, terus masih ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Terus kan karena udah ada penyebaran agama tuh, terus apa sih peran utama para misionaris dalam penyebaran kekristenan ini? Siapa nih yang mau jawab kira-kira? Oke, di sini Ima. Oke. Coba Ima. Peran utama para misionaris dalam penyebaran kekristenan Nusa Tenggara Timur itu ada beberapa peran utama. Yang pertama itu ada penyebaran agama Kristen. Peran paling mendasar daripada misionaris itu adalah mereka menyebarkan ajaran Kristen kepada penduduk asli NTT. Dan yang kedua itu ada pendirian gereja-gereja. Nah, para misionaris sendiri itu mendirikan gereja-gereja sebagai pusat kegiatan keagamaan dan ibadah bagi umat Kristen di NTT. Nah, gereja-gereja ini tidak saja menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan bagi komunitas Kristen. Ada juga yang ketiga itu pendidikan Kristen. Nah, para misionaris ini juga mendirikan sekolah-sekolah Kristen di NTT. Mereka menyediakan pendidikan formal yang mengintegrasikan ajaran Kristen ke dalam kurikulum pendidikan sehingga memungkinkan penyebaran agama Kristen melalui pendidikan. Nah, yang keempat itu ada pelayanan sosial. Nah, selain aktivitas keagamaan dan pendidikan, para misionaris juga terlibat dalam pelayanan sosial bagi masyarakat setempat. Ada juga mereka mendirikan rumah sakit, pusat pelayanan kesehatan, bahkan panti asuhan, dan juga berbagai lembaga amal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kelima itu ada pengembangan bahasa dan literatur Kristen. Nah, para misionaris juga berperan dalam pengembangan bahasa dan literatur Kristen di NTT. Mereka menerjemahkan kitab suci dari bahan-bahan keagamaan lainnya ke dalam bahasa-bahasa lokal agar masyarakat di NTT itu dapat mengakses dan dapat mudah dipahami begitu. Yang keenam itu ada pembinaan dan pendidikan rohani. Nah, para misionaris juga berperan dalam pembinaan dan pendidikan rohani bagi umat Kristen di NTT. Mereka memberikan ajaran-ajaran moral dan spiritual serta memberikan dukungan pastoral bagi umat Kristen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wah, berat juga ya tugasnya misioner ini. Iya. Udah, kalau gitu selanjutnya nih, bagaimana sih pengaruh kekristenan di NTT dapat mempengaruhi moral dan cara hidup masyarakat itu? Kalau pengaruh kekristenan Nusa Tenggara Timur itu ada dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama itu ada nilai moral Kristen, yaitu kekristenan membawa nilai-nilai moral seperti kasih, keadilan, belas kasihan, dan juga pengampunan. Yang kedua itu ada pentingnya kehidupan berjemaat. Nah, gereja-gereja Kristen di NTT itu seringkali menjadi pusat kehidupan sosial dan rohani masyarakat karena melalui kegiatan ibadah, pertemuan-pertemuan kelompok, dan juga aktivitas sosial gereja itu masyarakat memperoleh dukungan spiritual dan sosial dari sesama umat Kristen. Yang ketiga itu ada pendidikan dan peningkatan kualitas hidup.
Nah, melalui pendidikan sekolah-sekolah Kristen dan pelayanan pendidikan kekristenan telah memainkan peran dalam meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat NTT. Ya, jadi yang keenam juga ada pengaruh dalam yang keempat itu ada pengaruh dalam kehidupan keluarga. Nah, kekristenan dapat mempengaruhi dinamika dalam keluarga. Dan juga yang kelima ada juga pengurangan praktik tradisional yang dianggap negatif. Nah, beberapa praktik tradisional yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen seperti praktik kekerasan, ada juga praktik balas dendam atau praktik-praktik keagamaan yang dianggap pagan, itu mungkin mengalami penurunan seiring dengan masuknya kekristenan dan penerimaan nilai-nilai Kristen. Nah, yang paling terakhir itu ada peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, melalui pelayanan sosial diselenggarakan oleh gereja-gereja Kristen seperti rumah sakit, bahkan juga ada pusat kesehatan, panti asuhan, dan program-program bantuan sosial lainnya. Kekristenan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat di NTT. Nah, meskipun pengaruh kekristenan dapat membawa dampak positif dalam moral dan cara hidup masyarakat di NTT, tetapi juga penting juga untuk diakui bahwa proses ini tidak selalu linear, tapi sering kali ada kompleksnya dipengaruhi oleh faktor budaya, bahkan sosial, politik, dan yang lain-lain lah, yang beragam gitu. Gitu. Makasih ya. Sama-sama. Jadi gitu teman-teman. Oke, karena kita udah dengerin gimana proses perjalanan masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur dan banyak tantangan juga, ada penolakan ya dari aspek agama suku. Tapi dengan adanya itu justru kekristenan di sini makin berkembang ya teman-teman. Kekristenan tidak hanya menurun karena ada penolakan dan sebagainya, tapi kekristenan makin berkembang sampai masa sekarang ini. Ya udah, ayo kita terima kasih dulu sama teman-teman kita nih. Ayo. Makasih. Terima kasih guys. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi dari vlog kali itu teman-teman udah tahu kan gimana proses perkembangan masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur sendiri. Jadi dari sini sekiranya bisa nambahin pengetahuan lagi nih buat teman-teman yang pengen tahu atau baru tahu soal perkembangan masuknya kekristenan di Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.